Sang suami menyewa beberapa orang mesum untuk membunuh istri yang paling dia cintai. Ia bahkan memaksakan diri untuk membuka mata melihat bagaimana istrinya disiksa. Mendengar jeritan sengsara istrinya. Sepanjang proses, dia menyatakan bahwa dia sangat kesakitan. Tapi di dalam, dia sangat senang. Sampai dia melihat istrinya ditembak mati. Dia dengan tenang menutup matanya. Pada saat bangun lagi, dia sudah berada di rumah sakit. Perampokan ini tidak hanya merugikan istrinya, tetapi putrinya yang berusia 8 tahun pun hilang. Mimpi buruk tiba-tiba datang ke hidupnya, tapi anehnya hatinya tenang. Karena semua ini terjadi perlahan sesuai dengan rencana Han. Tak lama kemudian seorang pria paruh baya masuk. Namanya Gus dan dia adalah bawahan Han. Dia sangat sedih dengan kecelakaan ini. Dan berjanji pada Han bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa. Bantu Han menemukan putrinya. Han sangat berterima kasih kepada Gus. Gus butuh sehari untuk membentuk tim elit. Mereka berkumpul di sebuah rumah terpencil, menonton video hari itu berkali-kali. Akhirnya menemukan tato aneh di tengkuk si gangster. Gus menyuruh si hacker untuk mencetaknya. Kemudian mereka mulai mencari di seluruh tempat tato. Lihat toko mana yang memiliki tato ini. Semuanya berasal dari pasukan khusus, sehingga efisiensi kerjanya sangat tinggi. Butuh setengah hari, mereka sudah mempersempit jangkauan carinya. Mereka menunjukkan gambar itu kepada si pemilik. Pemiliknya melihat bahwa keadaan tidak terlalu baik, jadi dia melarikan diri. Alhasil, Gus memaksanya untuk menyebutkan nama. Tapi dia sangat keras kepala. Suruh mereka jika punya trik, bawa saja semuanya ke sini. Doc berdiri di sampingnya, tidak mau omong kosong dengannya. Dia langsung keluarkan senapan. Kau pikir aku takut akan hal ini kan? Kau buat tato saja. Sampai ia ditikam hingga seluruh tubuhnya terluka. Dia baru mengungkapkan bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah saudaranya. Semua orang segera berangkat. Blokir pria bertato di gedung terbengkalai. Gus melangkah maju dan menendangnya. Ia hendak memukulnya, tapi tiba-tiba seorang pria bergegas. Mengangkat Gus dan melemparkannya ke tanah. Pria bertato itu melihat bahwa itu tidak baik, jadi dia segera kabur. Untungnya, Henry memiliki banyak pengalaman di tim, mengejarnya dengan batang besi. Kalahkan pria bertato itu dalam hitungan detik. Gus sisi ini juga baru saja berurusan dengan semua orang. Mereka membawa pergi pria bertato itu. Memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan Putri Han saat ini. Tapi dia bilang dia tidak tahu. Sepertinya dia tidak berbohong. Gus bertanya untuk siapa dia bekerja. Tapi setelah pria bertato itu menyebutkan sebuah nama, Julia di sisi lain entah kenapa tiba-tiba menembak dirinya sendiri. Setelah terkena peluru, rekan satu timnya melonggarkan tangannya. Menyebabkan pria itu jatuh dari lantai yang tinggi hingga tewas di tempat. Gus segera memerintahkan semua orang untuk berpencar dan mengejarnya. Saat Gus mengejar hingga ke pertigaan, tiba-tiba sebuah mobil melaju. Untungnya, Julia mendorongnya tepat waktu. Jadi dia tidak terluka, tapi Gus marah pada Julia. Memukulnya dan mengancamnya jika terjadi sesuatu pada rekan satu timnya. Dia akan membunuh Julia. Dalam perjalanan pulang, Doc melihat mantan pacarnya ditangkap. Dia tidak berani percaya bahwa Julia adalah seorang pengkhianat, dan berusaha membenarkannya. Tapi Gus sangat marah. Di atap seberang masih ada selongsong peluru Julia. Hanya dia yang bisa melepaskan tembakan itu. Doc tidak mengatakan apa-apa, semua orang bergegas kembali ke gudang. Saat ini, Frank akhirnya keluar dari bahaya. Doc melihat Gus sudah tenang, jadi dia bilang pada Gus agar dia menanyai Julia. Bagaimanapun, apalagi mereka berdua tidak menyembunyikan apapun dari satu sama lain sebelumnya. Dia pasti bisa mendapatkan petunjuk dari Julia. Setelah mempertimbangkannya, Gus akhirnya setuju. Setelah sadar kembali, Julia mengutuk dengan suara serak. Dia sama sekali bukan pengkhianat. Tapi Doc merasa sangat aneh. Mantan pacarnya adalah penembak jitu top. Mengapa dia sembarangan meninggalkan posisi penembak jitunya? Julia ragu sejenak sebelum menjawab. Saat hendak menembak, dia tiba-tiba merasa mual. Gangster pada saat itu membuatnya pingsan. Dan tembak Frank, saat dia bangun dengan tergesa-gesa mengejarnya. Tapi orang itu kabur. Doc percaya apa yang dia katakan. Karena dia mengetahui Julia hamil.
Setelah semalam tanpa tidur untuk menyelidikinya, hacker akhirnya menemukan siapa yang diberitahu pria itu. Sebelum dia meninggal, dia adalah seorang pelatih militer yang menerima pelatihan khusus. Hanya 6 bulan di Afghanistan, dia telah bergabung dengan unit anti-teroris polisi perbatasan. Itu adalah keberadaan yang menakutkan. Gus tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia hanya ingin tahu di mana orang ini sekarang. Ini menyulitkan si hacker, karena orang ini terlihat cukup virtual. Tidak ada alamat rumah, tidak ada catatan keluar. Hanya email yang bisa membuktikan keberadaan orang ini. Peretas bermaksud mengikuti sinyal untuk menentukan lokasi orang itu. Tetapi saat ditemukan, lokasinya terbagi menjadi 2 sumber secara aneh. Sepertinya ada yang tidak ingin mereka menemukannya. Gus harus membagi semua orang menjadi 2 kelompok. Pergi ke 2 lokasi ini untuk mencari. Gus dan Doc baru saja tiba di salah satu dari 2 lokasi. Mereka menemukan kamera di atas kepalanya. Apalagi, kamera itu mengikuti mereka. Gus menyadari ada yang tidak beres. Jadi mendorong Doc keluar dari sana. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu tim lainnya. Katakan pada mereka ini jebakan. Ada yang tahu bahwa mereka akan datang ke 2 tempat ini. Kemudian Gus segera menghubungi hacker agar bisa menemukan 2 mobil yang mereka kendarai. Yang perintahkan mereka dan cari tahu siapa yang memata-matai mereka. Kalau udah kesini, mereka akan terus ambil tindakan. Berkat perintah peretas, timnya menemukan kendaraan yang mencurigakan. Saat hendak mendekat, orang-orang ini berinisiatif mengungkapkan identitasnya. Lalu cabut pistol dan keluarkan peluru terus-menerus. Mereka juga mengeluarkan senjatanya. Melihat tidak bisa melawannya, yang lain mulai melarikan diri. 2 anggota mengejar mereka, berhasil menangkap 2 orang pemimpin. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. 2 pria berotot bergegas keluar untuk bergulat dengan mereka. Selama pertempuran sengit, 1 anggota tewas ditikam. Anggota tim lainnya juga terluka di bagian perut. Saat pria berotot itu hendak memberinya pukulan fatal, Gus segera mengejar dan menembak pria lainnya. Benny juga bertarung sengit di sisi ini. Dia ambil tongkat besi dan tangani semua orang. Pada saat ini, si pemimpin hendak melarikan diri. Benny melihat ini, langsung mengejarnya. Si bos mendapati dirinya tidak memiliki cara untuk bersembunyi, jadi berkelahi dengan Benny. Tidak menyangka Benny begitu baik, membuat si pemimpin tidak bisa menolak. Dia ambil segenggam tanah dan melemparkannya ke wajah Benny. Ketika Benny tidak berdaya, dia mengambil pisau dan menikam perut Benny. Tetapi sebelum dia pingsan, Benny mematahkan lehernya. Saat Gus tiba di lokasi, keadaan sudah berantakan. Sekarang mereka telah kehilangan 1. 2 lainnya terluka parah. Membuat Gus sangat gugup, begitu banyak hal yang tidak menguntungkan terjadi. Ini semua salah pemimpin seperti dia. Malam itu dia pergi menemui Han. Gus merasa sedikit malu, tidak menyangka sekelompok bandit yang tidak diketahui asalnya membuat mereka gitu sengsara. Han pura-pura menyarankan semua orang untuk menyerah. Tapi Gus adalah pria yang hormati kasih saudara. Jika sudah setuju, dia pasti akan bantu Han cari putrinya. Bahkan Gus khawatir kelompok itu akan membahayakan Han. Jadi meninggalkan anggota tim untuk mengurus Han. Pada titik ini, peretas terus menemukannya. Akhirnya tahu lokasi persis pria itu. Ternyata di gedung perkantoran di dekatnya. Dia segera memberitahu Gus dan Doc segera pergi ke sana. Peretas bersiap untuk memberi perintah dari jarak jauh untuk mereka. Tapi saat ini, Julia mempertaruhkan nyawanya untuk menendang pintu. Benny harus masuk ke dalam untuk memeriksa. Tanpa diduga, dia diserang Julia. Peretas juga dipukuli olehnya. Setelah Julia pergi, beberapa orang berpakaian hitam menyelinap masuk. Bunuh ketiga anggota grup. Saat ini Gus masih belum tahu apa-apa. Dia dan Doc menyelinap ke gedung kantor. Kemudian dengan mudah bunuh si bawahan. Dan menemukan kantor pria itu. Seorang pria bersiap untuk menghancurkan dokumen. Gus mengancamnya dengan pistol dan membuatnya memberitahu dalang di belakang. Pria itu awalnya diam. Baru setelah Doc ambil tindakan, dia menyerah. Tapi saat ini sekelompok pria berbaju hitam muncul lagi. Memerintahkan Gus dan si rekan untuk meletakkan senjata mereka. Momen penting Julia muncul tepat waktu. Gus segera mengambil senjatanya untuk melawan. 3 orang bekerja sama, bunuh orang-orang dalam warna hitam. Ketika mereka menghela nafas lega, pria itu tiba-tiba menyerang. Untuk melindungi Doc,
Julia ditembak sekali di perut. Sebelum dia bisa mengatakan bahwa dia hamil anak Doc, dia menutup matanya selamanya. Doc sangat menderita. Dia ingin membunuh pria itu, namun dihentikan oleh Gus. Karena dalangnya belum ditemukan, keduanya bergegas kembali ke gudang. Anggota tim yang tersisa semuanya dibunuh. Bahkan anggota yang melindungi Han tidak bisa lepas dari kematian. Lagi pula, siapa yang membuat mereka seperti ini? Keduanya membawa pria itu kembali. Doc memberinya ramuan khusus, membuatnya tak mampu menahan siksaan. Jadi dia beri nama. Tanpa diduga, itu adalah mantan rekan mereka. Keduanya berhasil menemukan yang lain. Dia memimpin mereka berdua ke kastil. Tak terduga, dalang dibalik semuanya adalah komandan yang mereka banggakan, yaitu Han. Membunuh mereka semua untukku. Baku tembak sengit segera terjadi. Gus berkoordinasi dengan Doc untuk menghabisi semua orang berbaju hitam di sana. Tapi Doc terkena peluru fatal oleh Han. Sekarang hanya Gus dan Han yang tersisa. Dua orang datang ke sebuah ruangan. Putri Han sedang menonton kartun dengan santai. Tampaknya tidak menyadari ayahnya menodongkan pistol ke arahnya. Gus benar-benar tidak mengerti mengapa Han melakukan itu. Mengapa dia membunuh semua teman dan kerabatnya. Han mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin membunuh siapapun. Dari awal hingga akhir, dia hanya ingin membunuh Gus. Gus sangat bingung. Ternyata belum lama ini Han temukan. Dia memiliki penyakit genetik. Dia takut putrinya akan sama. Jadi membawa putrinya untuk pemeriksaan menyeluruh. Tanpa diduga, ditemukan putrinya bukan miliknya. Terkejut, dia mulai menyelidiki istrinya. Baru tahu sebelum menikah, istrinya dulu pernah bersama dengan Gus. Dia selalu selingkuh dari Han. Penyakit Han semakin parah. Makin Han memikirkannya, makin dia merasa tidak rela. Jadi sebelum dia meninggal dia merencanakan ini. Han memegang tangan putri yang dia besarkan selama 8 tahun. Ancam Gus untuk menyerah. Di saat bahaya, Doc yang terluka bergegas masuk. Keduanya bekerja sama. Han ditikam sekali di perut. Gus tidak ingin membunuhnya. Tetapi Han mengambil pisau di tangan Gus dan menikamnya lebih dalam. Jika hidupnya tak berakhir, perang tak akan berhenti. Pepatah itu telah membuat mereka memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya semuanya jadi seperti ini. Di akhir film, Gus berniat bantu putrinya hidup kehidupan baru. Dia memandang Doc merasa sangat aneh. Dia terkena peluru di bagian kritis. Tapi bagaimana dia bisa bertahan? Doc tersenyum dan mengeluarkan Alkitab dari dadanya. Tampaknya terkadang menyembah Tuhan akan memberikan kita hasil baik.